Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabar kalian? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Jumat 23 Juli tahun 2021, kita akan lanjutkan pelajaran kita muatan IPA dengan materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangbiakan vegetatif alami. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah tunas, yaitu perkembangbiakan di mana organisme baru muncul di sekitar tumbuhan induk, sehingga biasanya akan membentuk yang namanya rumpun. Contohnya adalah pisang dan tebu. Dua, tunas adventif, yaitu tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalnya pada daun dan akar. Contoh gambar di bawah kamu lihat adalah tanaman cocor bebek, di mana tunas adventifnya terdapat pada bagian daun. Selain cocor bebek, juga terdapat pada sukun dan kesemek. Tiga, umbi lapis, yaitu pelepah daun yang berlapis-lapis dengan salah satu atau dua kuncup ketiak. Contohnya adalah gambar di bawah, kamu lihat ada gambar bawang merah. Selain itu juga bawang putih dan bunga bakung. Yang keempat adalah umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung berisi cadangan makanan. Gambar di bawah itu merupakan gambar kentang. Selain kentang juga ubi jalar. Kelima adalah umbi akar, yaitu akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya kamu lihat adalah itu ada gambar wortel. Selain wortel juga terdapat pada bengkuang, lobak, dan singkong. 6. Akar tinggal, rimpang atau rijong, merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Gambar di bawah itu merupakan gambar jahe. Selain pada jahe, juga terdapat pada kunyit dan lengkuas. 7. Geragih atau stolon, merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contoh gambar di bawah itu merupakan arbei. Selain arbei juga terdapat pada stroberi dan rumput teki. Yang kedelapan adalah spora. Spora biasanya terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Contoh di bawah itu merupakan paku-pakuan jenis suplir. Selain suplir juga terdapat pada pakis dan paku tanduk rusa. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah stek, yaitu menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, atau daun. Nah, gambar di bawah kamu lihat itu gambar singkong. Batangnya dipotong-potong, ditanam, dan tumbuh menjadi individu baru. Lalu pada singkong juga terdapat pada mawar dan tebu. 2. Cangkok. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Nah, biasanya yang dicangkok adalah tanaman buah-buahan. Contohnya seperti mangga, jambu, dan jeruk. Nah, di bawah bisa kamu lihat bagaimana proses yang namanya mencangkok, mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang ketiga adalah sambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas
dari dua tumbuhan yang sejenis. Contoh, tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis, mana akar kuatnya pada bagian bawah dan yang berbuah manis pada bagian atas. Yang keempat adalah okulasi atau tempel, yaitu menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contohnya, jeruk yang berakar kuat ditempel dengan jeruk yang berbuah manis. Yang kelima adalah runduk, yaitu proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya adalah stroberi, alamanda, anyelir, apel, anggur, dan melati. Anak-anak kami sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Sebagai catatan, materinya ditulis tanpa menggambar tanamannya. Selama belajar, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sebagai latihan, kamu kerjakan Ayo Berlatih halaman 26 nomor 1.